Pilih besar atau kecil? Pilih kecil memuaskan atau besar nggak memuaskan? Wah, pertanyaan kayak gitu. Pilih kecil memuaskan atau besar nggak memuaskan? Kecil memuaskan. Ini ini secara nggak langsung yang nanya ini pengen tahu nih ya, pengen tahu lebih detail punya lo kan ini ya. Pilih kecil memuaskan atau besar nggak memuaskan? Nggak tahu. Nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan akhir sekolah, akhirnya dapat lagi narasumber, dapat lagi Sen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadwal doi padat sebenarnya. Tapi ya karena ya kita udah terbiasa sih sebenarnya, udah bukan kayak orang lain lagi ya kan. Alhamdulillahnya dia mau duduk nih sekarang di catatan akhir sekolah di CAS nih. Mungkin lu udah pada nggak asing, tapi nggak ada salahnya memperkenalkan nama dulu. Siapa tahu penonton CAS masih bertanya-tanya dengan siapa namanya, sering dengar tapi nggak tahu orangnya. Mungkin langsungnya dengan siapa nih? Hai. Gua Fuad, alumni KN Karya Nugraha. KN. Angkatan 2016. 2006. Sehat. Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Kemana aja sih, sibuk banget ya? Biasa bang. Kayaknya ada cita-cita yang dikejar sama dia nih. Alhamdulillah. Semoga aja tercapai. Amin, amin, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Segala urusannya tuh kan. minum dulu aja, kalem, tenang aja. Aduh, lu denger nggak kemarin? Nggak apa-apa, bahas sedikit aja ya. Dengar nggak, masih ngamatin medsos nggak sih yang kemarin kan kata ada kejadian tuh pelajar sampai meninggal gitu. Dengar nggak? Anak SMA ya? Iya betul. Gue pengen tahu ya, di mata Fuad, menurut Fuad kejadian itu tuh gimana menurut Fuad? Yang gue dengar mah ya, itu si pelaku itu tidak menyesali dan tidak menyayangkan bahwa dia itu ngebunuh, ya sampai mati kan, itu orang ngebunuh korban itu. Yang gue dengar ini mah ya, si pelaku itu habis ngebacokin orang, jadi kayak orang biasa aja gitu. Di rumah tiduran kayak nggak ada santai rasa aja gitu bersalah. Iya. Makanya yang gue nggak habis pikir, ada gitu orang yang habis ngebunuh orang biasa-biasa aja. Hatinya udah ketutup batu apa gimana ya? Iya kan ya? Kesel juga ya? Kesel juga ya. Gua aja sempet kaget sebenarnya pas tahu itu gitu. Dan ya kacau bener anak SMA ya? Ya ini menurut pandangan lu ya seperti itu ya, ya. Meskipun dulunya dia juga sebenarnya sama gitu. Enggak, beda. Beda banget. Ya intinya pada masanya lah, semua ada zamannya lah gitu ya, ada masanya gitu. Tapi mungkin kalau gue udah sempet reaksi soal kasus itu gitu kan. Iya, menurut gue memang udah di luar batas banget sih sebenarnya itu ya. Karena kan di balik si korban itu ada keluarganya yang emang mengharapkan ya, atau berharap anak bakal jadi orang hebat, bakal jadi orang sukses, tapi dihilangin seperti itu dengan cara seperti itu gitu. Ya intinya kalau ngebahas Fuad tuh udah nggak jauh dari sendal jepit sebenarnya. Itu orang udah pada tahu gitu kan. Makanya gue alihin dulu gitu ke pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Jangan bahas itu lagi lah. Karena sendal jepitnya udah dilelang ya. Laku 300.000. Laku 300.000. Nggak jepit keramat itu benernya. Tapi viewers di gue naik loh. Ya alhamdulillah tuh bantu mas. Ada alhamdulillah lah intinya. Keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah sehat bang. Anak, istri, orang tua semua alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa sih, At? Kesibukan
kalau dijelasin satu persatu sibuk bener. Sibuk banget. Heeh. Tapi ya kalau yang paling sibuk sekarang jadi buruh pabrik. Paling sibuk bener mah ya di pabrik. Oh, di pabrik ya, tetap kerja di pabrik ya. Gitu ya. Ini lagi nyindir Suruh orang ya, gitu. lembur. Lagi nyindir orang nih ngomong gini. Oke, manut aja gitu Iya, manut ya. aja. Yang penting gua kerja gitu ya. Kerja, bisa kuliah, bisa biayain anak istri. Kuliah? Alhamdulillah, Pak. Di mana? Alhamdulillah. Luar biasa. Fuad yang orang tahu dunia suka tawuran, terkenal karena sendal jepit itu. Tapi ya sekarang ya seperti ini kehidupan, kita nggak ada yang tahu emang kehidupan orang ke depannya Teh. Tapi tergantung balik lagi ke diri kita sendiri sih ya. Ketika ada kemauan mungkin insya Allah ada jalan sebenarnya kayak gitu ya Teh. Nah, lu kalau inget tentang zaman lu sekolah dulu gimana sih? Aman. Kalau ingat gitu. Oh, kalau ingat, kadang suka ketawa sendiri, suka lucu sendiri, dan nggak mau balik ke situ lagi. Enggak ya? Iya, nggak mau. Aduh, amit-amit gue balik ke situ lagi. Tapi gini, seandainya ketika lu di jalan, lu ngeliat ada yang tawuran, apa yang lu mau lakuin? Menghindar gue. Lu ngehindar? Iya, takut. Yakin ngehindar? Yakin. Apa Tapi lu? ya berusaha buat melerai. Apalagi kalau misalkan yang tawuran itu anak-anak BW Raskal Out KN gitu ya. Mendingan gua melerai mereka daripada melerai musuh. Takutnya kalau melerai musuh gua juga kena. Oh. Iya, mendingan gua melerainya itu adik-adik kelas gua aja. Karena mungkin mereka mikirnya, oh ini juga alumni tapi musuh gitu ya. Iya. Gua mendingan nahan bawahan gua di kelas gua ya daripada nahan musuh. Karena dulu lu pas kejadian lu ngelawan juga alumninya gitu kan. Coba gue balik-balikin ayo. Aduh. Tapi gini, buat semuanya ini kalau di cas Fuad nih mau gue bawa beda lah gitu. Intinya ya kan semua juga mungkin udah pada tahu Fuad udah pernah gue undang. Tapi sekarang di cas konsepnya mau gue rubah. Sen, handphone lu sini Sen. Konsepnya itu lo harus jawab sejujur-jujurnya. Ini pertanyaan dari fans lu lah. Ini tuh dari fans lu lah ya kan, dari netizen juga mungkin ya. Dan konsepnya kita sekarang ya jujur-jujurnya Fuad. Asik, jujur-jujurnya Fuad. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa memutuskan masuk KN? Memutuskan masuk KN? Iya. Ya mungkin terbawa terbawa karena alumni yang senior yang basis yang anak warna herang. Ada gua resep aja ngelihatnya. Ada, boleh sebutin namanya? Nggak apa-apa. Oh, ya. Gua waktu itu terinspirasi sama Bang Ahong. Sehat Bang Ahong, terinspirasi gua itu. Sama Ahong? Iya. Ahong teman SMP saya. Iya. Asik. CS lah. Oh, ngeliat Ahong. Gue dari situ terinspirasi pengen masuk KN. Masuk ke KN. Masuk sendiri apa dibawa saat itu? Waktu pendaftaran pertama dibawa sama alumni gua. Oh, sama alumni. Alumni abang kelas. Ini Sandy ini gue jadi bingung nih. Next ya. Tadi gimana? Lu dibawa sama alumni? Awal masuk KN, bukan alumni. Jadi pas gua masuk kedua dia jadi abang kelas gua, tapi dia udah lulus. Seangkatan gua. Siapa? Yang sekarang jadi tentara TNI. Siapa tuh? Butet. Sehat Pak Butet. Ada ya? Ada yang jadi TNI. Basis Sonerang? Basis Cilengsi dia. Oh, Cilengsi. Oh, atasan lu setahun? Dia harusnya seangkatan gua. Oh, itu seangkatan lu. Iya. Luar biasa. Jadi apa? Jadi TNI dia. Abdi negara ya, luar biasa. Mudah-mudahan sehat ya. Tugasnya di mana? Kurang tahu dah sekarang. Tahu, Ya. lost kontak lu ya? Ya mudah-mudahan siapa tahu dia lihat ya. Terus dia nonton, dia komen gitu kan. Oh, intinya saat itu yang membutet itu. Iya. Oke, berarti Fuad masuk KN seperti itu men, ya kan. Nah, pertanyaan kedua nih. Wah, ini netizen ngaco ini benar pertanyaannya nih, anjir. Percaya COVID nggak, Bang Fuad katanya. Itu mah konspirasi kali ya. Takutnya gue kalau dibilang nggak percaya gue bisa ditangkap. Parah juga nih. Ya ini netizen nih, tapi ya lu harus jawab Apaan? Lu harus jawab, ya kan. Percaya apa enggak gitu. Percaya apa enggak? Percaya COVID nggak Bang Fuad katanya tuh.
Kalau dibilang percaya, percaya soalnya temen gue juga ada yang kena ya. Kalau dibilang nggak percaya, bisa juga dibilang nggak percaya. Soalnya gue alhamdulillah selama pandemi COVID gue nggak pernah kena COVID. Jadi sebenarnya sih gini ya, ini kayak dari pertanyaan ini nih ya, anak ini kayaknya mau ngebuktiin nih buat ilmunya mempan ditembus COVID apa enggak gitu kayaknya ya. Kayaknya sih gitu ya. Alhamdulillah. Sisa-sisa ya. Kayaknya gitu kan. Iya, tembus kan sama COVID gitu kan ilmunya gitu. Alhamdulillah. Tapi ternyata tuh enggak kena, alhamdulillah loh. Gue pernah lo kena. Gue pernah kena. Kena emang? Pernah gue. Kalau gue alhamdulillah nggak pernah. Kan? Berarti emang wah nyambung lah pertanyaannya, bagus nih yang bertanya, gue jadi salut sama lu, setuju. Next pertanyaannya, At, pernah pakai Bang Fuad pernah pakai ilmu kebal nggak? Kalau dibilang gue pakai ilmu kebal, gue alhamdulillah, alhamdulillah juga ya ini ya. Gue nggak pernah pakai dan nggak mau make, nggak pernah mau make. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak. Sama sekali nggak Iya, ya? nggak. Tapi yang gue tahu kayak keluarga lu, Apa tuh? oh ini semua kayaknya ya, maksudnya orang bisa ya, orang pinter gitu ya teh. Orang pintar gimana? Ya orang berpendidikan pintar ya. Iya, maksudnya itu kan pinter pendidikan, maksudnya ya punya kelebihan lah, dikasih kelebihan segitu. Soalnya Kiwik ngomongnya begitu. Gua keceplosan nih jadinya nih. Ya kan dia masih saudaranya. Sen, bener gak Sen? Kiwik kan ngomongnya begitu ya kan. Iya sih, gue pernah dengar cerita ini mah. Apa tuh? Dari siapa waktu itu ya, lupa ceritanya. Katanya ini mah katanya. Si katanya. Katanya. Jadi masih ada hubungan sama apa sih ya? Waktu itu ceritanya. Kalau nggak salah ini mah siapa ya yang Raja Siliwangi teh? Oh, Prabu. Oh, Prabu Siliwangi. Iya katanya, tapi nggak tahu gue gitu. Masih ada di situnya lagi iya. gitu ya. Masih dengar cerita doang ini mah. Ceritanya seperti itulah ya. Tapi nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Tapi intinya mah ya lu emang nggak ada lah gitu ya. Ada. Nggak Kalau ada. gua sendiri gua nggak ada pegangan kayak gitu. Emang gua kan dari awal itu gua udah ada si taekwondo sama pencaksilat. Oh, jadi itu faktor pendukung lu jadi berani ngelawan. Enggak gitu juga. Maksudnya kan masih nerap lah ilmu-ilmu taekwondo. Masih Tahu kan ya. taekwondo mah kan nggak pernah pakai isian kan? Iya. Taekwondo Benar-benar. Kan? Tapi gini sih, At, sebenarnya orang tuh banyak mempertanyakan gitu ya. Memang Fuad bilang dia nggak ada kayak ilmu-ilmu kayak gitu-gitu ya. Tapi kan yang orang lihat itu yang nyatanya, yang realnya. Video lu tuh udah tersebar di mana-mana. Gini. Gitu ya kan, lu tangkisin ya. Gue juga nyimak videonya, gue lihat gitu, dan menurut gue juga wow. Messi. Itu kalau misalkan zaman dulu masih ada HP canggih gitu ya, mungkin juga ini mah ya video nangis itu banyak. Mungkin ya, juga benar sih. Tapi kan zaman dulu mah kan nggak kerekam ya. Betul. Mungkin ada yang lebih viral dari gua. Benar. Nah, jadi intinya seperti itu, berarti udah ya, clear lah soal pertanyaan pernah pakai ilmu kebal nggak, berarti enggak ya teh? Nggak bisa. Murni real. Gua pribadi yang gua rasain gua nggak pernah pakai kayak gituan. Jadi lu bener-bener murni ya, apa adanya aja gitu ya. Mungkin lu juga sebenarnya buat apa? Maksudnya ngebela diri atau gimana saat itu? Kejadian itu tuh sebenarnya gimana sih? Oh, yang mana? Yang nangis-nangis. Yang viral itulah gitu. Sebenarnya gimana ya? Ngelihat adik kelas mental aja kali. Makanya gue refleks maju. Mental ya. Iya. Ya intinya berarti buat lu nih yang masih suka mempertanyakan ya kan, mau Fuad pakai ilmu kebal gini-gini ya, intinya dari Fuad sendiri dia udah ngejelasin panjang lebar, nggak ada. Oke. Next pertanyaan berikutnya, misalnya throwback ke masa lalu, pengen nggak sekolah di SMA? Misalkan diputar nih, putar kembali. Lu pengennya, lu mau nggak kalau sekolahnya di SMA gitu? Nih, ini gue pernah dulu ya. Dulu ini mah waktu nggak lama abis dari pesantren.
Gua kan pesantren dulu. Awalnya pesantren dulu. Keluar dari pesantren dilanjutkan ke SMA gua pernah. Berarti udah pernah masuk SMA itu ya? Pernah. Jadi gini nama ceritanya. Perjalanan belajar gua di sekolah itu panjang banget. Iya. Mungkin ada apa ya? Dibilang aneh ya aneh. Harusnya kan normal ya, ini mah ya normal ya. TK, SD, SMP, STM, kuliah. Iya. Ya kan ya. Kalau gua enggak gitu. Nah, MI, pesantren, terus TK. enggak dulu. MI, pesantrennya itu gua di SMP. Sama aja lah SMP ya. Iya. MI berarti pesantren SMP. Terus SMP, habis itu SMA, habis SMA, SMP lagi ya, SMP lagi ya men ya. Jadi iya, MI, pesantren SMP, SMA, SMP, terus kerja, terus SMK, udah Lulus. Lulus. Abnormal. Nggak normal lah ya. Jadi gue harusnya dari Kenapa balik lagi ke SMP gitu? jadi ceritanya begini nih, kenapa gue dari SMA ke SMA lagi. Boleh. Nih ceritanya, gue itu nggak punya ijazah SMP tapi bisa masuk SMA. Nggak punya ijazah SMP Iya, tapi pesantren bisa. nggak ada. Oh. Iya, Dulu. nggak punya ijazah SMP tapi bisa masuk SMA. Akhirnya pas lagi ulangan ditanyain kan ijazah SMP itu ya. Kan ya. Ijazah SMP itu ditanyain, kata gue nanya, kata gue teh, mah ijazah SMP kemana? Di pesantren gitu. Taunya pesantren itu nggak ngeluarin ijazah. Lah kata gue. Kalau pesantren tuh nggak ngeluarin ijazah tapi ijazah. Ya. Ya sedikit banyak gue ngerti sih sebenarnya gitu. Akhirnya jadi masuk lagi ke SMP seperti itu karena Iya, ditanya ijazah. Iya. Oh. Jadi panjang juga, bener kata dia ya, panjang. Iya, jadi memang. gue itu makanya dibilang tua di sekolahan itu ya, iya tua di sekolahan. Ya gue habis SMP, SMA, habis SMA, SMP lagi. Gitu. Ya Ditambah mungkin kerja lagi 1,5 tahun tuh. Nah itu gue salutnya dari lu ya. Gue salut dari lu yang lu udah pernah cerita sama gue, lu kerja, itu gue salut sih sebenarnya gitu. Lu mau mandiri lah intinya gitu kan. Tapi memang luar biasa. Kita nggak ada yang tahu ke depannya bakal kayak gimana, bener nggak? Mau buat cerita dia balik lagi ke SMP, terus sekolah lagi ke STM gitu kan. Tapi kan ya alhamdulillah kan kehidupan udah. Alhamdulillah ya, itu dia. Kadang kan ada orang yang normal nih, kasarnya normal ya. TK, SD, SMP, SMK lulus. Iya. Tapi nggak tahu jadi apa. Bener nggak? Iya. Gue pun juga sebenarnya sama karena gue sempet nunda gitu. Tapi intinya ya semua kehidupan kita nggak ada yang tahu, balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana kita ngebawanya, bener nggak? Bener-bener. Iya, nih temannya Puat ikut ngomong juga tadi, nggak bisa tahu ngebocorin ya. Berarti tahu dia masa kecil Puat. Teman nih. kecil gue. Kan? Dia tahu masa kecil Puat nih. Dari kecil banget. Aduh. Oke, next pertanyaannya. Wah ini kayaknya anak STM yang kalau nanya kayak gini nih. Bang Puat, BR favorit waktu zaman dulu, zaman sekolah apa? Favorit apa ya? Tadi dulu mikir dulu. Ya sendal jepit kali itu Iya. favorit. Itu mah kalau lagi kekurangan BR aja. Kekurangan BR katanya. Kepepet itu San. Aduh. Paling resep apa ya? Semua resep sih. Semua udah pernah dicobain lah gitu ya. Dari zamannya Gear. Ya. Gear ya. Intinya semua udah pernah dicobain lah gitu. Tapi kan emang kadang anak sekolah tuh nanya suka aneh-aneh gitu kan, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin dia udah ininya ke lu gitu kan. Oh suka nih ngeliat video-videonya Puat gitu, tapi masih penasaran gitu kan, mungkin zaman sekolah apa sih biar yang lu sukain gitu, sampai dia akhirnya bertanya seperti ini. Intinya mah semua sama aja sih ya. Tapi yang gue takutin, ya kan gue nyebutin BR tersebut malah diikutin sama pelajar yang lain. Benar. Yang Malah gak baik ya. Gak baik. Ya. Tapi sebenarnya ya kali aja dia mau bikin cuma buat pajangan doang, Hah? Ya kan diukir gitu kan namanya nama Puat gitu.
Buat apa disang banget orang? Ya kita nggak tahu lu Sen, ya kan? Namanya kalau udah ngefans lu, coba, iyalah. Ya intinya seperti itu nih buat lu yang nanya buat BR favorit lagi ada aja nyampe nanya ke situ ya. BR favorit padahal mah kalau lagi pepet mau bambu juga jadi aja. Tapi ini sekali lagi ini contoh yang nggak baik, ini nggak bagus lah intinya gitu. Next, pertanyaannya oke. Guru favorit di KN. Guru favorit di KN. Pak Asra sama almarhum Pak Wawang. Baik, kalau Pak iya, kalau Pak Asra dia walaupun maaf ya Pak, maaf banget. Beringas. Galak lah ya. Iya, galak Killer ya. Galak. Tapi dia itu mau nge-backup siswanya. Dalam hal? Iya, kalau misalkan kayak kejadian apa sih, ketangkap polisi gitu. Kalau lagi ketangkap dia. Terus kalau Pak Wawang, kalau misalkan anak-anak kekurangan ongkos minta uangnya ke Pak Wawang almarhum. Iya. Dikolek. Bukan dikolek, bukan. Bener-bener kehabisan ongkos. Oh, tapi dengan trik muka melas dulu biasa Iya, gitu ya. biasa kayak gitu. Oh, Biasanya sekolah. sering minta itu si Togok. Ya Gok. Tapi ya itulah perjuangan seorang guru ya, guru-guru kita nih. Gue salut nih yang nanya nih, dia nanya setidaknya kita flashback diingatkan lagi sama bekas guru-guru kita dulu gitu kan. Kurang bagus kan ke guru, tapi nggak pernah ada masalah sama guru. Alhamdulillah gue kalau di sekolah nggak pernah bertingkah, nggak pernah punya masalah sama guru. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Biasanya kan kalau anak-anak Badung, anak nakal identik tuh sama guru juga berani ngelawan. Enggak. Alhamdulillah gue dari kecil, dari MI sampai gue lulus nggak pernah gue yang namanya ngelawan guru. Enggak ya? Iya, alhamdulillah. Karena secara nggak langsung ya mereka juga orang tua kita Iya, gitu ya. Ya ini buat lu semua nih pelajar nih ya, yang masih pada belajar, yang lu berani sama guru, lu nyesal sebenarnya. Lu berani sama guru ngelawan apa segala macam, bahkan sampai berani buat menganiaya guru gitu kan. Dan makin kesini tuh sebenarnya gue makin miris loh. Ada kasus, pokoknya adalah di salah satu sekolah. Jadi guru ini memang sebenarnya guru ini dari dulu, dari tahun ke tahun emang udah dikenal killer, galak. Tapi galaknya dia buat murid-muridnya supaya benar, supaya rajin sekolah. Nah, itu bagus, tapi diaduin. Diaduin gimana maksudnya? Di polisi. Dipolisikan. Oh iya maksudnya karena gurunya terlalu galak, diaduin sama orang tuanya kali gitu. Sama muridnya. Oh, muridnya ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya ngadu akhirnya di polisi gitu. Mungkin ini mah ya. Nah, gimana menurut lo? Yang anak-anak sekarang itu nggak tahu guru-guru zaman dulu kali ya. Zaman-zaman nggak terbiasa lah gitu ya. Tahu sendiri zaman abang kalau misalkan ngelihat muridnya tidur aja ditimpuk penghapus. Iya, ya kan kadang benar. kunci gembok. Oh ya kan. Soalnya gue kayak pernah kan? pas pesantren kayak gitu. Tapi lo nggak kesel kan? Nggak dendam kan? Enggak. Lah emang itu gue yang salah itu makan. Gue tidur di jam pelajaran dia. Akhirnya ya ditempong pakai penghapus. Nah itu dia gitu. Gue juga sebenarnya sempet pas denger tuh menyayangkan banget gitu. Sampai kok ada gitu orang tua yang maksudnya dibawa ke jalur hukum gitu. Iya. Anaknya. Sebenarnya itu, waduh kita kalau mau ngebahas jasanya dia gitu ya, itu luar biasa men seorang guru tuh. Karena orang tua di rumah tuh kadang nggak tahu tingkah laku anaknya di luar tuh kayak gimana, di sekolahan kayak gimana. Di rumah mungkin bisa diem, bisa kayak puat di rumah diem. Orang tuanya mungkin dia nggak tahu, orang tuanya dia majuin pakai sandal jepit, ya kan? Iya kan, nggak tahu sebelumnya Sebelumnya nggak tahu. Tuh. Iya kan, tapi kan ternyata di luar, dan ya guru lah yang bisa membimbing kita gitu kan, supaya Guru jadi itu orang tua kita di luar, di luar rumah. Iya.
Iya kan ya? Iya, betul. Iya benar. Next, Bang Fuad, kenapa dulu memutuskan untuk ikut setiap diajak tawuran? Sering dijemput kan. Maksudnya apa? Kan lu pernah bilang tuh, lu Bang, orang gua udah pulang di rumah tapi gua dijemput, didatengin. Dan lu mau gitu. Ya, kan zaman dulu mah masih zaman apa? Pembodohan ya. Ya, masih zaman pembodohan. Makanya gimana ya, diajak ya ikut, gak diajak ya alhamdulillah. tapi pernah nggak diajak lu, ya udah gitu, pernah. Misalkan anak-anak lagi janjian nih, tiba lu tahu anak-anak janjian di sini tapi lu nggak diajak gitu, pernah kayak gitu? Kalau misalkan gue tahu mereka pada janjian tapi gue nggak diajak, alhamdulillah ini ya nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau misalkan temen gue pada ribut, gue tahu dan gue diajak, gue cuma ngeliat doang. Pernah. Oh pernah? Iya, pernah itu. Pas lah kalau nggak salah ulang tahun WK waktu itu. Kenapa lu nggak? Apanya? Nggak ikut? Nggak ikut kayak gitu. Nggak ikut ributnya? Iya. Kayak gimana ya, lagi waktu itu kan gue punya motor Satria F. Ya kan ya, gue waktu itu masih mikirnya masih sayang motor lah. Gitu. Iya. Jadi takutnya pas gue ribut motor gue nggak ada yang jagain. Kan dulu kan motor Satria F bagus banget ya. Iya kan ya. Harga banget ya. Harga banget, bagus. Kayak harga diri ada di situ ya, kayaknya ya. Lecet sedikit juga lewat, bahaya. Iya. Tapi paling nggak gini loh, ada yang dia ada hal yang dipikirin lebih penting ketimbang tawuran. Gak apa-apa sih menurut gua, ya kan. Jadi lu mempertahankan motor lu ini gitu kan, timbang daripada dan motor kenapa-napa buat ikut tawuran yang ada motor ringsek juga, ya kan. Udah dirawat-rawat, ya kan. Dan gue juga pernah pas di Ciawi itu pas lagi bentrok lawan Beratasu. Di situ gue pakai motor gue kan ya. Sebenarnya gue ketangkap polisi di situ. Sebenarnya gue bisa nggak ketangkap polisi di situ Dengan karena gue ngeliat motor gue nggak ada yang jagain, gue balik lagi ke motor. Gue ditangkap akhirnya sama polisi. Jadi gue lebih pentingin motor gue. Berarti Iya. enggak, gue mau tanya, motor itu lu beli sendiri dengan uang lu atau lu dibeliin? Alhamdulillah kalau Satria F uang gue sendiri waktu itu pas masih sekolah. Uang lu sendiri. Dari hasil kerja. Ya inilah, gue salut nih sama dia tuh itu. Jadi apapun yang mungkin itu sangat berharga buat dia. Soalnya itu uang hasil keringat sendiri. Sebenarnya lu kalau kabur udah nggak ketangkap ya? Iya. Nggak. hilang. Ya tapi wassalam Tapi yang pas motornya. di Ciawi mah bukan pakai Satria F, waktu itu pakai Beat Pop. Oh, pakai motor Beat. Pakai motor Beat waktu itu. Ya, kalau itu motor orang tua, kalau yang Beat. Kalau yang Satria F alhamdulillah dari hasil sendiri, DP sendiri, cicilan sendiri, tapi enggak diterusin. Ya intinya segala sesuatu benda yang Fuad miliki ya menurut dia luar biasa berharga dan bakal dipertahanin gitu ya. Meskipun saat itu keadaan lagi genting gitu. Nah, itu jadi udah kejawab nih ya kenapa Fuad suka ngikut-ngikut gitu, tapi pernah juga dia ternyata nggak ikut gitu karena ya ada motor kesayangannya lah ya. Ini bakal rame juga ntar nih motor apa Satria nih ya. Naik lagi nih jangan motor Satria nih. Aduh. Dicari lagi. Next, Bang Fuad, berapa luka yang ada di badan akibat tawuran? Kalau luka sampai dijahit sampai dalam gitu, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Sampai belel gitu, sampai dijahit, alhamdulillah gue nggak pernah dijahit. Nggak ada ya. Nah, nggak ada. Adanya luka-luka? Ya paling luka-luka lecet doang. 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau lecet apa? Kecongkel nggak dalam gitu. Ya lumayan lah. Tapi kalau misalkan sampai parah gitu nggak ada. Yang pakai daun yang di mana? Yang di perut. Di perut itu. Itu agak lumayan juga ya kalau yang. Iya agak lumayan. Saya udah pakai daun itu ya. Udah pakai alam soalnya itu pakai daun. Ya kan? Aduh. Intinya begitulah. Tadi dia udah ngomong. Itu sih gue ngeliat sih ada baret-baret dikit. Tapi kayaknya sih nyamuk sih kayaknya. Nyamuk. Aduh. Oke. Ada alasan ya. Iya. Jadi pertanyaan cepat ya. Pertanyaan cepat langsung pilih dijawab. Dijawab. Ada. Oke. Yang pertama, pilih ilmu atau pengalaman? Pengalaman dulu dah. Pengalaman ya. Iya, habis pengalaman kita jadi tahu ilmunya di mana.
Gitu Cakep. kan. Pilih anak banyak atau cucu banyak? Anak banyak. Anak banyak. Iya, kalau anak banyak pasti cucu juga ikut banyak. Lanjut, pilih dijauhin atau ngejauh? Ngejauh aja dah. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Ini netizen lu kayaknya bukan anak sekolah doang nih akhirnya nih. Kayaknya diselingkuhin aja dah. Diselingkuhin aja. Iya. Lu nerima aja diselingkuhin gitu? Iya. Ah, nggak Kayaknya. mungkin lah. Iya. Masa lu nerima diselingkuhin? Soalnya gue pernah dengar dari orang tua gue, kalau misalkan gue ketahuan selingkuh, gue dipotong. Mendingan gue diselingkuhin aja dah. Pilih dikeroyok preman atau wah, masa nih oh, ini orang nanya ini pilih dikeroyok preman atau digrepe banci coba. Digrepe banci. Kan gue gak punya susu. Iya kan banci doyannya laki-laki. Nah, pilihannya tuh Dikeroyok preman aja dah. Dikeroyok preman. Iya. Pilih dikejar banci atau disukain sama homo. Ini nggak ada bedanya anjir, lu nanya beginian. Pilih dikejar banci atau disukain sama homo. Disukain sama homo, apa dikejar banci? Aduh, kata gue. Kayaknya dikejar banci dah. Gini kejar banci ya? Iya, soalnya kita bisa ngindar. Bener. Oke lanjut, pilih lupa make sempak atau lupa make celana anjir. Ini Lupa konten pakai sempak anjir ini gua nih. Kali ini gua konten anjir nih. Ini dari netizen PA nih nanya nih bener-bener nih. Pilih lupa make sempak atau lupa make celana? Lupa pakai sempak lah. Kalau lupa pakai celana, sempak kemana-mana. Ya kan? Pilih JKT48 atau Cherry Bell anjir. Si Buat dikasih pertanyaan kayak gini. Goblok ini netizen. JKT. Tapi nggak apa-apa. Ini karena beda nih advokat di cas ya. JKT. Pilih dipeluk Nabila atau dicium Anissa Cibi. Anjir. Ini pilihannya enak semua tuh. Pilih dipeluk Nabila atau dicium Anissa Cibi. Yang cibi-cibi aja dah. Tadi pertanyaan Pilih gandengan tangan atau lu ngegendong. ngegendong lah. Ngegendong? Iya. Kenapa lu ngegendong? Berat Enggak. kan? Hah? Berat kan? Enggak kan, kena dik. Pilih duit banyak tapi istri nggak punya atau miskin tapi istri setia. Maksudnya duit banyak istri nggak punya. Iya, nggak punya istri. Iya, duit lu banyak tapi lu nggak punya bini. Atau lu miskin tapi istri setia. Istri setia lah. Miskin tapi istri setia. Miskin tapi istri setia. Karena iya. duit bisa dicari artinya. Iya, duit masih bisa dicari, rezeki udah ada yang ngatur. Pilih besar atau kecil? Besar. Pilih kecil memuaskan atau besar nggak memuaskan? Wah, pertanyaan kayak gitu. Pilih kecil memuaskan atau besar nggak memuaskan? Kecil memuaskan. Ini secara Nggak tahu gua. ini secara nggak langsung yang nanya ini pengen tahu nih, pengen tahu lebih detail punya lu kayaknya nih. Pilih kecil memuaskan atau besar nggak memuaskan? Nggak tahu gue. Nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa. Nggak bisa jawab ya? Ya jawab asal aja lah, jawab milih. Ya, kecil aja dah. Kecil tapi memuaskan. Iya, itu aja dah. Pilih Indonesia atau negara-negara Eropa? Indonesia apa negara Eropa ya? Negara Eropa kali ya? Hobi lo apa sih? Hah? Hobi lo apa sih? Futsal. Hobi lu futsal? Iya. Oh, makanya lu suka negara-negara Eropa karena lu bola ya? Iya. Bola orang luar ya? Kalau bola dalam negeri? Hah? Bola dalam negeri nggak suka? Kurang resep. Terakhirat. Orang tua lu nggak tahu kalau lu pernah. Jangan mikir. Orang tua gua apa tuh gimana? Iya. Iya, orang tua lu nggak tahu kalau lu pernah. Orang tua gua nggak tahu kalau gua pernah nggak punya duit. Aman. Iya, Aman, clear. Oke. Makasih buat lu semua yang udah nyumbang pertanyaan
ya pertanyaan-pertanyaan ada hal yang ya kemana tahu ya menurut gua ngaco ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, gue seneng jadi pembahasan kali ini sama Fuad tuh nggak yang tentang soal ribut muat ya. Jangan. Capek lah gitu, dan lu juga udah pada tahu tentang Fuad, viralnya Fuad karena ya sendal jepit itu gitu, dan nggak perlu gue bahas lagi di sini gitu. Intinya ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih baik ya. Dan gue juga. Nah, gue mau nanya lagi nih ke lu, ada ini ya lagi ngejalanin apa sih program apa sih sekolah ya, yayasan ya? Yayasan orang tua. Jadi di yayasan sekolahan orang tua gue itu lagi apa ya, nyari donatur buat pembangunan sekolahan. Soalnya rata-rata yang sekolah di yayasan orang tua gue itu orang-orang yang kurang mampu, anak yatim. Jadi kepingin orang tua gue itu gimana ya, memperluas dan memperbesar yayasan tersebut. Makanya sekolahan itu dibilang pengen rubuh, ya udah pernah. Iya, pernah rubuh dulu. Bener-bener dari nol itu sekolahan. Makanya gue pengen ngebahagiain orang tua gue itu dengan membangun sekolahan tersebut biar terlihat lebih bagus gitu. Maksudnya tetap berjalan lah, berjalan, dan alhamdulillah sekarang masih berjalan. Iya, ya mudah-mudahan di luar sana banyak orang-orang yang dermawan yang mau membantu. Jadi Kemana gitu? ya, jadi mau bantu untuk sekolahan yang udah dibuat sama orang tuanya Fuad ya, sama orang tua Fuad. Nama sekolahnya apa sih? Yayasan MI Nurul Azman. MI Nurul Azman, lokasinya ada di Cicadas ya, Gunung Putri, sebelah Polsek ya, sebelah Polsek, RT 2 RW 10. RT 2 RW 10. Mungkin nanti linknya kali Sen ya, Iya, di bawah nanti. ada linknya gitu buat semuanya nih. Siapa tahu ya lu mau nyisin ya berapapun lah intinya gitu. Karena yang tadi Fuad udah ceritain, udah bilang yang sekolah itu ternyata ya banyak orang-orang yang gak mampu juga ya, Dan anak yatim juga. dan anak yatim juga men. Jadi secara nggak langsung itu ibadah yang luar biasa men. Alhamdulillah. Buat semuanya, sekali lagi gue tegas kalau emang mau membantu donatur, nanti ada di linknya, bisa ditransfer atau Transfer via ATM atas nama yayasan tersebut. atas nama, jelas lah intinya Jelas, gitu ya. Dan yayasannya terdaftar men gitu kan. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan namanya ikhtiar kita nggak ada salahnya ya kan. Siapa tahu ya di luar sana, gue yakin banyak orang-orang dermawan. Amin. Makasih banyak waktunya. Alhamdulillah. Ya kan. Ini mudah-mudahan sehat lah kita ya. Amin. Kiwik sehat ya mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Ini Kiwik kalau tahu ternyata ada dia, gue nggak ngomong gitu, marah dia. Tapi ntar lu lihat di konten aja Wik, pokoknya udahlah. Intinya buat semuanya, buat teman-teman kita ya, teman-teman lu ya kan, mudah-mudahan pada sehat. Tapi tetap di cas gue selalu bawa buat apa yang udah pernah kita lakuin, kita sesalin, dan kita minta maaf. Mau minta maaf. Kalau untuk minta maaf ya gue pasti selalu memaafkan dan selalu ingin meminta maaf kepada teman atau mantan musuh ya, yang udah pernah disakitin sama gue, yang udah pernah dilukain, yang udah pernah jatuh atau gimana gitulah. Gue menyesali perbuatan gue yang dulu-dulu, dan gue pengen kalian yang pernah tertindas ini, yang pernah tersakiti sama gue pribadi, mohon dimaafkan gue juga. Amin. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ditonton dan diterima permintaan maaf lu. Sekali lagi ya, saran untuk para pelajar. Untuk para pelajar apa ya? Saran ya. Bener lah. Untuk pelajar ya, hindari sesuatu yang apa ya, sesuatu yang negatif itu, hindari aja lah yang nggak bermanfaat, yang nggak ada apa ya, yang Faedahnya ya? nggak ada faedahnya juga. Hindarin aja ya yang menurut lu
itu jelek, hindarin. Yang menurut lo itu bagus, deketin. Benar, Iya kan, jalanin ya. Jalanin aja. Nanti juga lu dengan sendirinya bakal mengerti arti kehidupan yang sebenarnya itu. Gue sering banget bilang, lu bakal tahu gitu kehidupannya sebenarnya itu seperti apa. Iya. Gitu. Ya Fuad bisa ngomong kayak gini karena dia udah ngelewatin masa-masanya dan akhirnya dia sadar dengan apa yang dia udah lakuin dulu itu sebenarnya hal salah, hal bodoh lah gitu, dan gue pun juga sama gitu. Jadi makasih banyak kan waktunya. Mudah-mudahan sekali lagi gue ingetin lagi yang tadi donatur, kemudian siapa tahu mau mau bantu sekolahan ibunya Fuad, ya silakan monggo gitu. Mungkin gitu aja Teh. Iya. Makasih banyak waktunya udah mau datang kemari. Iya. Sehat buat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.